Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahmud Badarudin. Oke, semangat pagi sobat pendidikan, sobat pembelajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai operasi hitung pada bilangan bulat, yang di dalamnya itu terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk hari ini, untuk saat ini, untuk video ini, kita akan belajar mengenai operasi hitung pada pecahan, khususnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, pecahan sendiri sudah tahu kan, terdiri dari 4. Yang pertama itu pecahan biasa, desimal, persen, serta pecahan campuran. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan disaksikan video berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu masih mengenai operasi hitung bilangan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pada pecahan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan saja. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama di sini adalah operasi bentuk penjumlahan. Nah, karena pecahan itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu pecahan biasa, desimal, persen, dan pecahan campuran, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, untuk pecahan biasa, kita sudah tahu bahwa bentuk pecahan adalah A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, serta C per D, C sebagai pembilang dan D sebagai penyebut. Apabila terdapat penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa, maka cara mengerjakannya adalah kali silang kali lurus. Nah, maksud kali silang kali lurus itu seperti apa? Nah, jadi dari A kita kalikan dengan D. Nah, A dikalikan dengan D, kemudian B dikalikan dengan C, serta B dikalikan dengan D. Nah, A dikali D kan jadi AD. Karena di sini kalau misalkan soalnya penjumlahan, maka di sini penjumlahan. Jika di sini soalnya pengurangan, maka di sini pengurangan. Nah, B dikali C. B dikali C adalah BC. Nah, selanjutnya kali lurus. Nah, kali lurus itu B dikali D. Nah, maka B dikali D adalah BD. Seperti itu. Nah, untuk contoh, misalkan saya punya 1/2 ditambah 5/7. Nah, dengan menggunakan konsep kali silang kali lurus, maka kita kalikan silang. 1 kita kalikan dengan 7, 2 kita kalikan dengan 5, serta 2 dikalikan dengan 7. Nah, maka kita tulis di sini kan 1. Maka tulis 1, kemudian dikali dengan 7. Nah, selanjutnya adalah 2 dikalikan dengan 5. Ini kali silangnya. Sekarang kali lurusnya. Kali lurusnya adalah 2 dikali 7. Nah, sekarang 1 kali 7 hasilnya berapa? 7. Maka tulis di sini 7. 2 dikali 5 berapa? 10. Maka tulis di sini 10. Nah, selanjutnya yang bawahnya atau penyebutnya 2 dikali 7, 14. Nah, selanjutnya tinggal dijumlahkan pembilangnya. 7 ditambah 10 berapa? 17. Maka tulis 17, 14-nya ditulis ulang. Maka hasil dari 1/2 ditambah 5/7 adalah 17/14. Nah, untuk yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan pecahan desimal. Nah, misalkan saya punya pecahan desimal A, B, C, D ditambah atau dikurang P, Q, R, S. Nah, untuk stepnya atau cara pengerjaannya, kita gunakan aturan
bersusun ke bawah. A di sini sebagai bilangan utama atau angka satuan. Maka kita tulis angka satuan berarti A, B, C, D. Nah, P juga di sini kan sebagai bilangan ya, bilangan utama atau bilangan satuan. Maka kita tulis P, Q, R, S. Nah, sehingga kita jumlahkan angka atau digit yang satu ruas, satu garis. Misalkan nih, di sini kan D, satu garis dengan S, maka D ditambah S. Misalkan saya di sini tulis hasilnya adalah Z. Selanjutnya C, satu garis dengan R, maka C ditambah R atau dikurang R, hasilnya misalkan Y. B ditambah atau dikurang Q, misalkan hasilnya X. Dan A ditambah P, misalkan hasilnya W. Contohnya seperti ini. Saya punya soal 1,205. Nah, untuk penyebutan desimal seperti itu ya. Jadi bukan 1,205, bukan. Tapi disebutkan bahwa pecahan desimal ini adalah 1,205. Bukan 205 ya, 205 gitu. Jadi ini itu bukan kosong tapi 0. Ditambah 0,02 sama dengan berapa? Nah, kita tulis dulu bersusun ke bawah. 1,205 ditambah 0,02. Nah, di sini 5-nya kan tidak mempunyai pasangan. Maka kita tulis saja di sini angka 0. Ini boleh seperti itu. Nah, ini kan sudah segaris semua. Karena sudah segaris semua, maka tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 0, 5. 0 ditambah 2, 2. 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 0, 1. Sehingga hasil dari 1,205 ditambah 0,02 adalah 1,225. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah bilangan persen. Nah, untuk bilangan persen ini penjumlahan atau pengurangannya langsung saja dikerjakan atau langsung ditambahkan. Misalkan contoh seperti ini. 23% ditambah 115%. Maka tinggal kita jumlahkan saja angkanya. Di sini kan angkanya 23 ditambah 115. Nah, 23 ditambah 115 berapa? 138. Nah, maka hasil dari 23% ditambah 115% adalah 138%. Nah, yang terakhir di sini adalah pecahan campuran. Mengerjakan soal pecahan campuran, maka kita tinggal ubah saja pecahan itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, misalkan nih, bentuk pecahan campuran kan seperti ini. A, B per C. Nah, untuk mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya adalah A dikali C, C dikali A, hasil perkaliannya ditambahkan B. Berarti A dikali C ditambah B per C gitu. Penyebutnya tetap sama. Contohnya seperti ini. 5 2/3. Untuk mengubah ke pecahan biasa, maka caranya adalah 5 kita kalikan dengan penyebutnya 3 ditambahkan dengan pembilangnya 2 per penyebutnya tetap sama 3. 5 dikali 3 15 ditambah 2 17. Nah, untuk menyebutnya tetap sama yaitu 3. Sehingga 5/2/3 adalah 17/3 seperti itu. Nah, di sini misalkan saya punya soal latihan. Nah, soalnya adalah hasil dari 1/2 ditambah 3/4 dikurang 0,17 adalah. Nah, untuk pengerjaannya, karena di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, sesuai dengan aturan di video sebelumnya, maka kita kerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, lihat di sini kan penjumlahan yang sebelah kiri, maka kita kerjakan yang penjumlahan terlebih dahulu. Caranya adalah seperti tadi. Kali silang kali lurus. Nah, kali silang kali lurus maksudnya gimana? 4 dikali 1, 2 dikali 3, 2 dikali 4. Maka tinggal kita tulis di sini. 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3. Seperti itu. Nah, tinggal kali lurus. Kali lurusnya berapa? 2 kali 4.
2 kali 4. Nah, selanjutnya ini kan 0,17 ya, bilangan desimal. Nah, di sini saya ingin merubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, cara merubahnya seperti apa? Nah, di sini kan ada angka utamanya itu 1 dan 7. Maka kita tulis di atas 1 dan 7 seperti itu. Nah, selanjutnya kalian lihat angka di belakang koma. Ada berapa? 1, 2. Ada 2. Maka pernya adalah 1 ditambahkan nolnya sebanyak angka di belakang koma, yaitu 2. Berarti 0,17 adalah 17/100. Selanjutnya kita jumlahkan nih. 1 dikali 4 hasilnya 4. Ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6. 4 ditambah 6 adalah 10. Maka di sini 10/2 dikali 4. 2 dikali 4 berapa? 8. Nah, berarti 1/2 ditambah 3/4 adalah 10/8. Dikurang 17/10. Seperti itu. Nah, sehingga ketika ada jumlah seperti ini lagi, kita gunakan lagi aturan kali silang kali lurus. Nah, kali silang kali lurus. Nah, gitu. Sehingga 10 dikali 10, karena ini tandanya kurang, maka kita kurang 17 dikali 8 kali lurus 8 dikali 10. 8 dikali 10. Nah, sama dengan 10 kali 10 100. 17 dikali 8 adalah 136 per 8 dikali 10. 80. Sama dengan 100 dikurang 136 adalah min 36 per 80. Nah, ini hasilnya. Tapi alangkah lebih baiknya jika hasilnya adalah bentuk paling sederhana. Maka kita sederhanakan. Kita bagi 4. 36 dibagi 4 min 9 per 80 dibagi 4 adalah 20. Maka hasil dari setengah ditambah 3/4 dikurang 0,17 adalah min 9/20. Oh, bentar. Ini kan 100 ya? Ya, saya di sini salah nulis. Di sini malah nulisnya 10. Maka di sini adalah 100. Maka di sini adalah 10 kali 100, yaitu 1000. Nah, 1000 nih saya coret lagi ya, karena tadi saya salah nulis. Maka 1000 dikurang 136 adalah 864 per 80. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 8. Kita bagi dengan 8. Yang atas hasilnya adalah 108. Yang bawah adalah 10. Ternyata masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan lagi. Kita bagi 2. 58 dibagi 2, 54. 108 bagi 2, 54 ya. Per 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, maka hasilnya adalah 54/5. Seperti itu. Untuk latihan, untuk belajar, silahkan dilihat slide berikut ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini, sobat pembelajar? Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video tersebut bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, seperti itu. Nah, untuk kalian yang belum subscribe video ini atau channel YouTube ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga ditekan tombol like-nya, share-nya, dan komentar di kolom komentar di bawah. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan saja. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.